Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Salbi Ilmaliki di channelnya para pendaki dan traveler. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Semoga yang nonton video ini saya doakan lancar rezekinya, dimudahkan jodohnya, dilunasi semua hutang-hutangnya, dan yang penting hidup kalian nyaman. Oke? Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit cerita tentang perjalanan Giro Low Outdoor, dimana usaha yang saya jalankan yang udah hampir 5 tahunan ini sejak 2015 bisa berdiri eksis sampai sekarang. Oke, jangan kemana-mana, jangan di skip, simak terus. Oke teman-teman, yang jelas usaha ini berawal dari hobi. Hampir semua rental outdoor yang tersebar di beberapa kota tempat kalian juga mungkin ada, itu pemiliknya pasti berawal dari hobi. Nggak mungkin enggak, ya. Tidak mungkin orang yang tidak suka naik gunung atau tidak pernah naik gunung dia punya rental outdoor. Itu nggak mungkin, hampir nggak mungkin. Pada awalnya ya saya memang suka naik gunung, tapi telat. Saya pertama kali naik gunung itu 2012, itu pun bukan karena pengen, cuman diajak kayak gitu kan. Kemudian itu stop 2 tahun, 2012 pertama naik, kemudian naik lagi baru 2014. Nah 2014 ini baru saya kecanduan. Kemudian mulailah pada saat 2014 itu beli alat pribadi kayak carrier, kemudian sleeping bag, kemudian sepatu dan lain-lain. Kemudian seiring berjalannya waktu mulai ngumpulin peralatan tim kayak kompor, nesting, kemudian tenda dan lain-lain. Itu saya beli setelah keperluan pribadi saya tercukupi. Kemudian seiring berjalannya waktu nggak terasa gitu kan, alatnya kok tambah banyak gitu. Terus dari teman-teman juga support, udah Bi buka rentalan aja gitu kan. Wah, buka rentalan gimana ya? Maksudnya gimana tuh, bingung mau ngelangkah gimana gitu kan. Jadi alat yang saya punya itu dipakai sendiri kebanyakan, mau direntalin nggak cukup gitu loh, artinya kurang banyak kayak gitu kan. Cuman karena support teman-teman, jadi akhirnya saya memberanikan diri pada Oktober 2015. Saya punya Giro Low, jadi saya itu setahun baru seneng naik gunung langsung buka rentalan gitu kan. Dan kebetulan rentalan-rentalan daerah saya itu juga belum banyak gitu, belum banyak yang berdiri kayak gitu kan, nggak kayak sekarang udah banyak banget. Lalu pada Oktober 2015 itu berdirilah Giro Low dengan hobi yang saya nikmati setahun yang lalu. Kemudian muncul hobi yang kemudian bisa menghasilkan uang seperti ini. Saya dulu mulai dengan uang 5 juta rupiah. Saya ingat saya waktu itu dulu beli tenda Baseway seri Montana yang untuk 4 orang, yang kayak gini gambarnya. Nah itu saya beli 4 buah new semua, baru. Itu harganya kalau nggak salah 420, 425 sekitaran itu, nggak nyampe 500. Kemudian saya beli tenda satu lagi yang kapasitas 2 Baseway Pavilo ya, yang gambarnya kayak gini. Nah itu saya beli satu, terus saya tambahi tenda Baseway Pavilo punya saya pribadi. Jadi ada 2 tenda kapasitas 2 orang yang untuk stok rental kayak gitu. Alat berikutnya saya beli sleeping bag, itu saya beli 10 buah, harganya kalau nggak salah itu 60.000. Jadi 600.000 ya untuk sleeping bag. Buat teman-teman yang belum tahu sleeping bag itu kayak gini. Itu digunakan buat selimut di gunung ya. Kita tahu kalau di gunung itu kan dingin banget ya, jadi kita perlu kehangatan. Wadaw. Kemudian alat berikutnya yang saya beli matras. Matras saya beli 10 buah juga. Itu harganya 25.000 waktu itu. Jadi untuk beli 10 pieces itu harganya 250.000. Kemudian setelah matras saya beli kompor. Kompor itu saya beli 4 buah ditambah dengan alat saya 1 buah, jadi 5 buah. Nah waktu itu saya beli kompor itu harganya kalau nggak salah ya sekitar 60-70 ribu kalau nggak salah. Saya beli 4 buah jadi harganya sekitar 280.000. 280.000 itu buat beli 4 kompor. Kemudian nesting. Nah nesting ini ada beberapa yang saya beli second. Jadi saya beli nesting 2 yang baru, saya beli nesting 2 yang second. Untuk nesting ini kalau saya lihat-lihat untuk penyusutannya nggak ada ya, karena mau dipakai 10 tahun pun dengan kondisi pemakaian normal itu nggak akan berkurang fungsinya, karena solid banget bahannya ya, kuat. Dulu saya pernah kejadian sebagai pemilik rental
Nesting itu baru hancur ketika dilindas mobil. Jadi ada user kembalikan, loh kok hancur gitu kan. Ini nggak mungkin sekedar dipukul ke pasak kayak gitu, nggak mungkin. Kadang-kadang kita kalau masang pasak di gunung itu kan bingung mau mukul pakai apa. Biasanya orang pakai nesting. Nah, kerusakan nesting ini nggak mungkin penyok ketika dipukulkan ke pasak gitu. Ini pasti kelindas mobil gitu. Dan ternyata emang ngakunya si user pemakai emang kelindas mobil karena tas nestingnya itu juga rusak waktu itu. Untuk alat selanjutnya yaitu carrier. Carrier ini saya punya 1 buah dulu. Carrier pertama saya itu Cosmit seri Tiran 40 liter. Nah, itu saya jadikan stok alat rental. Untuk carrier-carrier yang lain itu saya nggak beli ya. Saya itu pakai carrier dari temen, jadi minjem. Teman-teman yang seangkatan ya, kira-kira seumuran waktu itu saya pinjem carriernya. Coy, pinjem carrier dong buat ini stok rentalan gitu kan. Nanti kita bagi hasil kayak gitu. Kira-kira kayak gitu teorinya. Prakteknya ya tahu sendirilah kalau teman kayak gimana kan. Udah pakai aja ini gitu kan. Waktu itu saya dapat pinjaman carrier kurang lebih 6 buah, ditambah punya stok saya itu jadi 7 buah. Beruntung lah punya teman-teman yang support kayak gitu kan. Kemudian setelah saya belanja matras, SB, tenda dan lain sebagainya, itu saya sisakan uang 1 juta rupiah. Uang 1 juta ini saya sisakan buat advertise, buat sewa kios, buat iklan dan lain sebagainya. Advertise ini saya bagi lagi ya, ada MMT-nya 2 buah, kemudian nota, kemudian stempel, kwitansi dan lain sebagainya. Kemudian untuk sewa kios itu untungnya ya, saya sewa kios itu dulunya bulanan. Jadi nggak tahunan. Misalnya kalau setahun tuh harganya 5 juta gitu ya habis modal, nggak jadi punya rentalan. Nah, sewa kiosnya waktu itu 300.000 per bulan di lokasi yang sangat strategis. Kemudian ada sisa lagi untuk kembalian. Nah, jaga nih kalau misalkan jaga nih bahasa Indonesia ki untuk jaga-jaga kayak gitu. Untuk jaga-jaga kalau misalkan ada yang nyewa dengan uang gede kita kasih kembalian. Nah, itu gunanya. Bagi teman-teman yang pengen punya rental outdoor, ya saya support. Kalian mau tanya ini beli di mana, insya Allah saya kasih tahu kalau misalkan saya masih punya kontaknya. Jelas usaha ini harus ditekuni dengan sabar karena usaha ini kadang ada siklusnya kayak gitu. Siklusnya itu maksudnya gini, kadang cuman rame di weekend, mulai Jumat, Sabtu, Minggu itu rame. Terus dari Senin sampai Kamis itu kita maintenance alat. Kemudian ada 3 momen nih yang biasanya bikin rentalan rame. Yang pertama 17 Agustus, yang kedua tahun baru, yang ketiga habis lebaran. Ini 3 momen yang sayang banget kalau rental outdoor tutup. Oke teman-teman, gitu aja cerita singkat Jirolo Outdoor. Perjalanan yang dari 2015 sampai sekarang 5 tahun berjalan ini, ya alhamdulillah banyak kendalanya. Nanti mungkin akan saya ceritakan kendala-kendala dan sistem Jirolo ini kayak gimana. Yang pengen tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar. Misalkan bermanfaat, di like, di share, komen, subscribe yang pentingnya. Subscribe ya, biar ada adsense-nya. Belum ada loh rental outdoor yang ada adsense-nya itu. Semoga Jirolo yang pertama, oke? Makanya subscribe, oke? Saya kira cukup. Saya lebih lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus.